Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nah, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. tambahin Pak Karo PKU. Selamat datang Bapak dan Ibu para undangan dalam kegiatan webinar bagi dosen UPN Veteran Jakarta dengan tema Empowering Your Research Journey with Scopus and Other Research. Yang terhormat Bapak Rektor UPN Veteran Jakarta, Profesor Dr. Ate Venus M. Akob. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Rektor. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan. Yang terhormat Kepala UPA Perpustakaan dan yang kami hormati para hadirin Bapak dan Ibu dosen UPN Veteran Jakarta. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara webinar Empowering Your Research Journey with Scopus and Other Research dimulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Bela Negara, para hadirin dimohon untuk duduk tegak. Lanjutkan. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa sejenak menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan selanjutnya adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan UPN Veteran Jakarta kepada Bapak Fajar Nugroho, Eskom MP, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Rektor, terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan waktu untuk menyambut dan membuka kegiatan ini.
yang sama-sama kita ketahui bahwa memang Pak Rektor sangat concern ingin menjadikan perpustakaan menjadi sentrum akademik, sehingga memang kami terus mengoptimalisasi semua resource yang ada di perpustakaan. Untuk kegiatan pagi hari ini juga kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan. Serta Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kalembaga, saya lihat juga ada Pak Satria hadir, serta Bapak Ibu Wakil Dekan, dan juga para dosen yang kami banggakan untuk mengikuti kegiatan pagi hari ini, serta tim perpustakaan yang sudah menyiapkan kegiatan pagi hari ini dengan baik. Izinkan saya menyampaikan beberapa laporan terkait kegiatan ini. Eh, di pagi hari ini kita akan menyelenggarakan webinar ya memang khusus untuk dosen UPN Veteran Jakarta. Nanti kami juga setelah ini ada rangkaian kegiatan dengan mahasiswa juga untuk mensosialisasikan seluruh resource referensi yang kita miliki sehingga bisa dimanfaatkan dengan optimal. Mungkin sebelum itu saya izin eh, promosikan dulu ya Bapak Ibu terkait perpustakaan karena nanti sumber-sumber informasi kami letakkan seluruhnya di laman perpustakaan.upnvj.ac.id. Lalu Bapak Ibu kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti media sosial Instagram karena kami sering melakukan update-update informasi baik juga koleksi-koleksi terbaru berdasarkan topik-topik begitu ya Bapak Ibu. Misalkan ada topik mengenai metodologi penelitian, Bapak Ibu bisa lihat buku-buku terbaru yang memang bestseller di beberapa toko buku kita sediakan di perpustakaan sesuai arahan rektor. Seluruh buku-buku bestseller harus dimiliki juga oleh perpustakaan UPNPJ. Ini Bapak Ibu bisa mengeksplor media sosial perpustakaan, banyak sekali informasi mengenai buku-buku maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan perpustakaan, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang perpustakaan. Selain itu, ini juga yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini, ya, terkait dengan e-resource. Jadi ada beberapa e-jurnal yang sudah dilanggan oleh PNPJ, ya ada Wiley, ada ProQuest, ada Emerald, ada Global e-Journal. Kami sudah siapkan tautan ya atau shortcut langsung menuju ke link dari apa e-jurnal. Kami juga sudah buatkan panduan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa lihat langkah per langkahnya, mulai dari mengakses laman apa, bagaimana cara mencari koleksi di dalam e-jurnal, itu juga sudah kami lengkapi, termasuk akses untuk masuk ke dalam e-jurnalnya. Eh, Lalu juga seluruh e-jurnal sudah kami lengkapi panduan. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa sangat jelas diketahui oleh Bapak Ibu. Selain e-jurnal, kami juga menyediakan e-books. Ini ada dari ProQuest, e-book sentral. Ini jumlahnya kurang lebih 250.000 judul yang Bapak Ibu bisa explore. Ini multidisiplin. Eh, Panduan juga sudah kami buatkan. Shortcut untuk menuju ke laman e-book juga kami sediakan. Untuk kedokteran ini juga ada termasuk ilmu kesehatan, PIKES, ini ada McGraw-Hill, tautannya juga kami siapkan, panduannya juga kami siapkan, Wiley dan Emerald Insight. Selain itu juga ada digital library, ya ini lebih ke konten buku berbahasa Indonesia. Ini juga banyak sekali buku-buku bestseller di dalam apa buku PNVJ dan juga Digilib. Panduan dan tautannya juga kami siapkan. Selain itu juga kami ada katalog online ya, Bapak Ibu juga bisa mencari buku-buku fisik yang ada di perpustakaan, eh, sehingga nanti ketika sudah dicari di dalam katalog bisa secara cepat ditemukan di rak buku di perpustakaan. Ada repositori juga, ada e-jurnal, dan juga ada katalog yang akan terintegrasi dengan fakultas.
Eh, Pagi hari ini juga kita akan membahas tentang Scopus ya. Nanti eh, nanti materi ini akan disampaikan oleh narasumber pagi hari ini, Bapak Rahmat, PhD. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Nanti mungkin bisa sharing mengenai apa mungkin kiat-kiat menulis, bagaimana memanfaatkan e-resource begitu ya, sehingga bisa diketahui juga oleh dosen-dosen di UPN Veteran Jakarta. Lalu selain itu juga kita punya e-resource yang memang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Ini lebih banyak lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengeksplor, mencari referensi dari e-resource yang disediakan Perpusnas. Selain itu juga kita terkoneksi dengan repositori Kemdikbud ya. Ini namanya masih Kemdikbud karena memang laman di apa repositorinya masih menggunakan Kemdikbud. Kita juga sudah berkolaborasi dengan Tes Pendidikan Indonesia, jadi kita membuat portal indeks berbagai sumber belajar yang bisa Bapak Ibu eksplor juga. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengusulkan buku ke kami, sehingga nanti kami bisa lakukan seleksi apakah sudah ada atau belum, sehingga kalau belum nanti akan kami adakan di koleksi perpustakaan. Itu beberapa koleksi yang dimiliki perpustakaan, Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa datang langsung, ya, Bapak Ibu bisa datang langsung ke Perpustakaan Pusat. Sekarang sudah jauh lebih nyaman, jauh lebih cepat internetnya, dan juga koleksinya juga diperbanyak terus. Eh, Mungkin itu ya yang kami dapat sampaikan terkait e-resource yang ada di perpustakaan. Silakan Bapak Ibu manfaatkan dengan optimal dan juga mohon bantuan mendorong mahasiswa kita agar juga memanfaatkan ini sehingga bisa lebih optimal lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih seluruh para undangan, narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ini kepada namanya Bapak Fajar atas laporan sambutan. yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Rektor UPN Veteran Jakarta, Profesor Dr. Antervenus M. Akom. Kepada Bapak Rektor dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, ini program yang sangat strategis ya Bapak Ibu bagi bidang akademik ya di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Saya berkomitmen Bapak Ibu sejak menjadi rektor untuk memastikan bahwa perpustakaan itu menjadi sentrum ya kegiatan akademik di lingkungan UPN Veteran Jakarta. Saya ingin memastikan bahwa mahasiswa yang masuk UPN punya pengalaman, ya, punya pengalaman yang baik, ya, punya pengalaman yang dalam, punya pengalaman yang menyenangkan, ya, berkaitan dengan pemanfaatan academic resources, ya, di perpustakaan. Itu sebabnya kemudian perpustakaan kita transformasi Bapak Ibu, gitu. Saya ingin memastikan perpustakaan kita punya standar yang terbaik, standarnya standar internasional. Jadi kalau Bapak Ibu ingin pastikan standar perpustakaan kita itu walaupun gedungnya masih belum sebesar perpustakaan-perpustakaan yang mungkin dari universitas yang sudah tua ya Bapak Ibu, tapi tata kelola, fasilitas Bapak Ibu, eh, termasuk koleksi dan seterusnya, kita upayakan Bapak Ibu. Itu standarnya standar yang terbaik gitu. Jadi pengalaman mereka masuk perpustakaan itu sangat ini ya, sangat sangat menyenangkan. Dan salah satu hal yang ingin saya minta mungkin barangkali ya nanti tercatat dalam kenangan mahasiswa, mereka senang di perpustakaan gitu. Karena berbagai fasilitas disediakan dengan sangat lengkap gitu ya, up to date, buku-bukunya canggih gitu ya Bapak Ibu, fasilitasnya dan seterusnya. Itu komitmen universitas Bapak Ibu sekalian ya gitu. Jadi
saya juga minta gitu SDM perpustakaan kita perbaiki, termasuk pengelola gitu, untuk betul-betul fokus mengembangkan perpustakaan. Dan hasilnya perpustakaan kita sekarang, Bapak Ibu, dari akreditasi, kemudian dari ya cara pengelolaan, ya, dan keberadaan perpustakaan itu sudah betul-betul bertransformasi. Kita bahkan ingin meluaskan nanti Bapak Ibu bukan hanya sekedar jadi library tapi juga gallery gitu ya. Dulu udah kita buat tuh ruang pameran dan sebagainya Bapak Ibu yang memajang berbagai karya dan seterusnya termasuk museum gitu. Tapi memang ini agak butuh waktu untuk sampai pada tingkat kesempurnaan. Tapi tahap-tahap itu sudah kita lakukan. Penyediaan koleksi Bapak Ibu kita berikan untuk mensupport apapun yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas diri bisa ke perpustakaan. Makanya moto perpustakaan sekarang, when in doubt, go to the library. Kalau kamu lagi ragu, kalau Anda lagi bingung, kalau Anda lagi nggak punya kepastian apapun tentang informasi tentang apa, pergi ke perpustakaan gitu. Kalau nggak ada, dicarikan oleh orang perpustakaan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak informasi dasar kita sediakan mulai dari reference book ya, terutama ensiklopedia. Karena data paling kecil itu tersedia minimal di ensiklopedia, baik digital maupun yang tercetak. Itu yang sedang digesa ya, yang sedang betul-betul diupayakan gitu oleh perpustakaan. Kita bahkan berencana nanti ada ruangan khusus ya, ruangan yang dipakai untuk kelas bahasa itu dinding-dindingnya mau dibikin lemari pajangan yang transparan, itu buku referensi ensiklopedia. Semua akan kita beli buku ensiklopedia apapun gitu ya. Kemarin sudah kita diskusikan itu gitu. Jadi Bapak Ibu dari segi resourcesnya itu memadai buku itu. Bukan hanya untuk pembelajaran, tapi untuk riset seperti yang akan kita lakukan hari ini ya, untuk Scopus dan kebutuhan resources yang lainnya untuk riset itu. Apalagi termasuk riset-riset literatur akan kita sediakan gitu. Nah, tinggal Bapak Ibu pemanfaatan nanti gitu ya. Karena kita sudah menyediakan segala hal, sudah kita transformasi perpustakaan ini. Bahkan ruang perpustakaannya juga dibuat senyaman mungkin untuk memperoleh pengalaman berpustaka yang baik gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu. Tampilan luar sampai bagian dalam. Kita bahkan sudah menyediakan eksekutif lounge ya. Walaupun masuk udah nanya kapan mau dipakai katanya ya, karena penasaran gitu. Dengan desain yang ada gitu. Apalagi ada ruang belajar di dalamnya, ada ruang rapat gitu ya. Nah, kita akan sediakan semuanya Bapak Ibu. Dalam jangka tidak terlalu lama, mungkin ini akan kita utuh satu gedung itu gitu ya. Ke depan bahkan gedung yang dipakai oleh Fikes, termasuk gedung kemahasiswaan itu, kalau gedung GKKM selesai dan gedung komputer selesai, itu jadi perpustakaan juga gitu. Jadi bentuknya nanti L, Bapak Ibu sekalian gitu ya gedung-gedung ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu upaya-upaya yang dilakukan oleh perpustakaan untuk menyediakan fasilitas, mempromosikan, membranding Bapak Ibu dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan ya bagi untuk pengalaman berperpustakaan atau berpustaka yang menyenangkan gitu. Itu dimanfaatkan. Saya sudah melihat upaya-upaya yang dilakukan, Bapak Ibu, tinggal di tingkat fakultas saya minta tolong gitu. Gimana caranya para kaprodi, para kajur, para dek, para dekan mempromosikan bagaimana kita memanfaatkan itu. Kita memang Bapak Ibu, karena kapasitas mahasiswa kita udah 15.000 lebih, dan kalau misalnya tumplek di perpustakaan memang tidak ini. Tapi rata-rata pengunjung tuh ya di angka 800-900 gitu ya. Pada tingkat tertentu bisa 1.000 gitu ya pengunjung. Dan kita disebar jadi jaringan perpustakaan tuh ke fakultas. Di fakultas kita menyebutnya bukan ruang baca, perpustakaan aja juga mau saya ganti gitu ya. Itu namanya perpustakaan juga. Jadi memang berjejaring dengan perpustakaan sehingga terhubung, sehingga bisa apa namanya, bisa bisa langsung Bapak Ibu dari perpustakaan itu bisa memanfaatkan data-data koleksi-koleksi digital dari perpustakaan pusat, termasuk sekarang perpustakaan yang bertransformasi juga, perpustakaan FIK gitu ya Bapak Ibu. Buku insya Allah rasanya sudah cukup kita berlangganan gitu ya. Tadi ProQuest aja udah 250.000 ya. Kubuku dan sebagainya. Kita udah menyediakan koleksi yang digitalnya amat sangat banyak Bapak Ibu. Gitu ya. Boleh kita katakan mungkin bisa jadi
ya 1,5 juta buku gitu ya kita sediakan gitu, termasuk dengan yang tercetaknya gitu. Nah, eh, monggo Bapak Ibu, saya berharap ini betul-betul digunakan, termasuk untuk kepentingan penelitian khususnya ya. Jadi kalau misalnya penelitian, apalagi yang diperlukan jurnal ya kita langgan. Kalau misalnya penggunanya nanti bisa dipastikan apa termanfaatkan gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Karena langganan kita tidak bisa kerjasama dengan pihak lain, kita harus menyelenggarakannya sendiri gitu untuk membayarnya. Jadi kalau pemanfaatannya sangat rendah, cukup berat ya bagi UPN. Tapi yang dasar Scopus gitu ya Mas Fajar ya, itu udah bisa diakses gitu Ya, misalnya untuk dari UPN ya Bapak Ibu sekalian dan beberapa jurnal-jurnal yang lain. Nah, kami, harapan saya eh, ada penugasan mungkin ya dari dosen gitu yang diinikan untuk tugas-tugas tertentu mengakses buku gitu loh. Jadi nanti ada bukti kapan dia misalnya mengakses perpustakaan, buku apa yang diakses misalnya gitu. Di buku rujukan bikin makalah atau bikin skripsi gitu ya ketika membuat skripsi. Dengan demikian maka saya pikir perilaku ya behavior kita dalam memanfaatkan academic resources perpustakaan itu terbentuk gitu. Saya khawatir gitu kalau ada mahasiswa nggak pernah ke perpustakaan, dosen nggak pernah ke perpustakaan gitu. Kalau perpustakaannya perpustakaan jadul mah iya gitu. Tapi kalau perpustakaan kita yang seperti sekarang itu udah berbeda gitu ya. Jadi harusnya sih kita menghabiskan waktu di perpustakaan ya. Berikan kalau perlu ada program dari fakultas masing-masing library tour ya untuk mahasiswa baru datang aja prodi misalnya hukum bisnis yang baru misalnya bawa tuh ke perpustakaan tunjukkan resource apa-apa setelah dari perpustakaan fakultas gitu biar mereka nanti mengenal karena banyak juga yang ternyata masih belum tahu gitu perpustakaan kita misalnya punya koleksi macam-macam yang sebetulnya bisa sangat menunjang pekerjaan dia ya untuk mengerjakan tugas-tugas akademik termasuk riset gitu. Jadi monggo ya sekali lagi Bapak Ibu, perpustakaan sudah menyediakan begitu banyak fasilitas termasuk ruang-ruang belajar ya secara mandiri, ruang-ruang diskusi Bapak Ibu sekalian gitu yang bisa dimanfaatkan secara optimal gitu ya oleh sivitas akademika kita. Saya minta tolong sekali lagi untuk para pengelola fakultas mulai dari dekan, wadek, kaprodi, kajur gitu untuk kalau Kajur mendorong dosen untuk memanfaatkan perpustakaan, kalau Kaprodi mendorong mahasiswa. Ya, selenggarakan program-program yang punya engagement gitu ya, suruh tur ke perpustakaan atau apa yang bisa membuat perpustakaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita di kampus. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk pembicara Pak Rahmat, kemudian juga untuk pengelola perpustakaan yang luar biasa ya yang membuat kita sudah dapat akreditasi A. Mungkin sekarang udah A++ ini Bapak Ibu sekalian ya. Cuman kita barangkali belum siap kalau untuk akreditasi internasional. Tapi upaya kita penuhi standar internasional itu. Terima kasih ya untuk semuanya, untuk pengelola perpustakaan yang terus semangat ya dan terus tingkatkan ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Perpustakaan sudah jadi model lah buat kita dalam model bertransformasi ya kelembagaan dari yang biasa-biasa saja sudah menjadi yang luar biasa sekarang. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat, monggo ikuti seminar ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Salam kasih, Pak warahmatullahi. Rektor. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutan dan pembukaannya. Baik, sekarang kita masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan dibawakan oleh Bapak Rahmat PhD. Beliau adalah Customer Success Manager dari Elsevier dan juga dosen di Universitas Binus sekaligus merupakan founder dari MySkill. Pada Bapak Rahmat PhD, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Suara saya cukup jelas ya Bu ya? Saya ingin confirm dulu. Pagi, jelas, Cukup Iya, Pak. jelas. ya, jelas ya Pak ya. Ya, Salam kenal Bapak Ibu salam kenal. semuanya. Terima kasih buat Pak Rektor juga sudah memberikan sambutan kayak gitu ya.
Saya Rahmat ya, sekarang sebagai CSM di Elsevier, khususnya untuk Elsevier di Asia Tenggara dan terkhusus untuk di Indonesia. Saya juga ngajar Bapak dan Ibu dan meneliti juga di BINUS Alam Sutra ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah collab-collab sama dosen-dosen BINUS, nanti juga bisa kalau yang sebidang sama saya boleh Bapak dan Ibu. Saya bidangnya kebetulan di bidang bioteknologi. Jadi riset-riset saya di bidang bioteknologi Bapak dan Ibu kayak gitu. Nah, selanjutnya di Elsevier biasanya saya eh, membawakan materi-materi terkait riset kayak gitu ya, kemudian terkait e-resource dan sebagainya dan platform-platform Elsevier yang dilanggan oleh berbagai macam universitas di Indonesia. Di Elsevier itu kita punya banyak resource ya Bapak dan Ibu dan platform kayak gitu. Ada yang namanya Science Direct, kalau pernah dengar Bapak dan Ibu, dan UPN juga pernah melanggan ya di tahun 2022-2023 kalau nggak salah. Science Direct itu ada lebih dari 22 juta artikel kombinasi jurnal ilmiah dan sebagainya kayak gitu ya, dan mostly Q1 Q2 semua yang ada di situ Bapak dan Ibu. Jadi bisa banget dimanfaatkan sebagai e-resource buat menunjang penelitian Bapak dan Ibu semua. Kita juga punya Scopus yang kedua, ini platform untuk database indexing kayak gitu ya, untuk mengindeks jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah dan buku-buku ilmiah di seluruh dunia yang sekarang bakal kita bahas sebentar lagi kayak gitu. Kemudian kita juga punya platform analitik untuk riset Bapak dan Ibu, untuk kita melihat analisis dari produktivitas dosen, misalkan ya kampus, kemudian negara dan sebagainya, dan kita compare untuk membuat benchmarking, lihat ranking univ kita dan sebagainya. Nah, itu namanya Saipal. Ya, kemudian kita juga ada platform yang namanya Pure, itu apa namanya, software kayak gitu ya yang bisa dipakai untuk Bapak dan Ibu riset ya, sebagai software manajemen riset lah kayak gitu ya di secara simpelnya. Nah, sekarang kita bakal fokus ke salah satu dari yang produk Elsevier yang saya yakin sudah familiar banget sama Bapak dan Ibu dosen kayak gitu ya. Familiar tapi mungkin belum maksimal kayak gitu ya, cara memanfaatkannya gimana untuk mendukung riset-riset kita baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas ya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik. Oke, sudah muncul belum ya Bu ya? Sudah, sudah. Udah. Oke, oke. Nah, ini sedikit data terkait Scopus ya, Bapak dan Ibu semua. Eh, Scopus merupakan platform untuk mengindeks ha- artikel-artikel ilmiah, kayak gitu ya, buku-buku ilmiah, conference, dan sebagainya. Nah, kita juga memiliki banyak fitur, powerful fitur kayak gitu seperti search, profile, matrix. Kita juga punya API yang bisa dipakai sama berbagai macam institusi untuk misalkan diintegrasikan ke website-website yang dipunya sama masing-masing univ, institusi, dan sebagainya untuk menampilkan metrik-metrik hasil riset seperti site score, SNP, misal SGR, dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, apa aja yang kita provide di Scopus, kita bisa mencari Bapak dan Ibu ya, jurnal, artikel, and author metrics, kayak gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa cek profil dari Bapak dan Ibu, banyaknya dokumen, kemudian H-index Scopus, dan sebagainya, kayak gitu ya. H-index Scopus itu berbeda Bapak dan Ibu dengan H-index Google Scholar ya, nanti saya jelaskan. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa ngelihat profil dari organisasi Bapak dan Ibu. Dalam hal ini dari UPN kayak gitu ya. Kemudian ada banyak konten-konten Bapak dan Ibu di Scopus kayak gitu yang trusted, curated ya sama tim ahli kita.
Kemudian kita juga bisa diintegrasikan tadi sama website. Misalkan website perpustakaan UPN mau menampilkan data-data hasil penelitian riset yang apa namanya yang up to date kayak gitu ya. Nah, itu bisa diintegrasikan Bapak dan Ibu pakai API Scopus. Nah, di kita itu ada berbagai macam tim untuk mengkurasi jurnal-jurnal apa aja yang bisa masuk ke Scopus, konten-konten mana aja yang bisa terindeks di Scopus. Nah, namanya CSAB, Bapak dan Ibu, Content Selection and Advisory Board. Kayak gitu ya, nanti bakal saya jelaskan juga. Nah, di Scopus itu kita pakai teknologi yang sangat advance lah, kayak gitu ya. Pakai big data teknologi, pakai machine learning, pakai semantic technology, pakai NLP dan sebagainya untuk mengumpulkan data-data secara akurat dan bisa dipakai untuk sama para saintis di seluruh dunia untuk mendukung riset-riset kita, Bapak dan Ibu. Bukan hanya riset sebenarnya kayak gitu, untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, membuat konten-konten pembelajaran yang up to date dan sebagainya. Nanti bakal saya demoin juga ya Bapak dan Ibu biar kita bisa memaksimalkan penggunaan platform Scopus ini. Nah, secara numbers Bapak dan Ibu, ini kira-kira kayak gitu ya statistik yang ada di Scopus dari jumlah jurnal. Kita sekarang di Scopus telah mengindeks sekitar 28.334 peer-reviewed jurnal, Bapak dan Ibu. Ini jurnal ya, bukan artikel. Jadi ada 28.000 lebih jurnal. Ya, kemudian ada 161.000 lebih conference event ya yang terindeks di Scopus ya. Kemudian buku itu ada sekitar 373.000 buku Bapak dan Ibu kayak gitu ya yang ada yang terindeks di Scopus ya. Paten itu ada sekitar 51,2 juta paten ya. Jadi banyak banget e-resource yang terindeks di Scopus dan Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan sebagainya di tempat Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, ini kira-kira yang bisa kita manfaatkan untuk platform Scopus ya, Bapak dan Ibu. Pertama, kita punya powerful search, filters, and refinement kayak gitu ya untuk ngasih insight kayak ke kita sebagai dosen, sebagai researcher. Kemudian kita juga bisa melihat profil kita, profil organisasi kita. Kita bisa mengkurasi berbagai macam konten, baik itu konten yang spesifik to subject area kepada keilmuan kita kayak gitu maupun konten-konten yang multidisiplin kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi bedanya kayak gitu ya Scopus sama konten library atau konten database yang dimiliki oleh Elsevier dalam hal ini Science Direct. Nah, kalau di Science Direct Bapak dan Ibu itu kayak library lah, kayak perpustakaan. Bapak dan Ibu bisa download secara langsung semua konten yang ada di sana kalau tempat Bapak dan Ibu melanggan kayak gitu ya bisa manfaatkan semuanya. Nah, kalau di Scopus itu hanya metadata saja Bapak dan Ibu. Kalau konten-kontennya bersifat open access itu bisa langsung di-download di Scopus. Tapi kalau kontennya itu tidak bersifat open access, Bapak dan Ibu tidak bisa download di Scopus, tapi bakal diarahkan untuk langsung ke ke publisher-publisher yang mempublikasikan konten-konten yang terindeks di Scopus tersebut. Kayak gitu. Jadi, eh, Scopus ini platform untuk mengindeks saja Bapak dan Ibu, tidak dimiliki oleh Elsevier. Apa namanya konten-kontennya itu tidak semuanya dimiliki oleh Elsevier. Dari publisher manapun, dari jurnal-jurnal manapun itu bisa kita terima untuk diindeks di Scopus. Beda halnya dengan Science Direct. Semua konten yang ada di Science Direct itu semuanya milik Elsevier. Ketika tempat Bapak dan Ibu melanggan, semuanya bisa apa namanya dinikmati, langsung dibaca, di-download dan sebagainya oleh Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Sesuai dengan jenis-jenis konten yang Bapak dan Ibu langgan. Nah, selanjutnya di kita juga memiliki
khusus tim yang mengkonten apa namanya yang mengindeks suatu jurnal apakah bisa masuk ke dalam Scopus atau tidak kayak gitu ya. Banyak metrik-metrik parameter-parameter untuk menentukan apakah suatu jurnal bisa masuk ke dalam indexing Scopus atau tidak. Nah, nama timnya yaitu CSAB kayak gitu ya. Nah, Scopus itu kita buat kayak gitu ya untuk mendukung para peneliti, para dosen, para pemangku kebijakan untuk memiliki better decision making, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Kita kasih framework untuk Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi apakah Bapak dan Ibu sebagai periset itu produktivitasnya sudah bagus atau tidak misalkan. Apa ketika Bapak dan Ibu mau submit jurnal-jurnal penelitian, paper-paper, manuskrip-manuskrip Bapak dan Ibu ke jurnal tersebut tertentu, Bapak dan Ibu bisa ngelihat dulu kayak gitu ya, mengevaluasi dulu apakah jurnalnya berkualitas, apakah jurnalnya cocok sama penelitian Bapak dan Ibu, apakah eh, jurnalnya itu bakal fit atau tidak dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, kita juga provide a publication and usage metric Bapak dan Ibu. Ada metrik, ada banyak metrik ya dari berbagai macam jurnal, konten, publish paper dan sebagainya yang bisa Bapak dan Ibu langsung akses di Scopus. Nanti saya demokan Bapak dan Ibu kayak gitu ya untuk mengakses apakah jurnal-jurnal tertentu itu kualitasnya sesuai atau tidak sama dengan yang kita cari kayak gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat data-data secara global. Bapak dan Ibu bisa melihat misalkan di bidang keilmuan Bapak dan Ibu itu secara global para ahlinya siapa aja dan sebagainya. Itu bisa dilihat di Scopus Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Dan lokal-lokal jurnal termasuk lokal jurnal di Indonesia kalau UPN misalkan ya punya jurnal sendiri kayak gitu ya dan ingin diindeks di Scopus itu bisa kayak gitu Bapak dan Ibu ngajuin ke tim Scopus kemudian nanti komite selection committee dari tim Scopus bakal mengevaluasi jurnal-jurnal yang dimiliki Bapak dan Ibu itu bisa diindeks sama Scopus atau tidak kayak gitu ya walaupun jurnalnya jurnal lokal kayak gitu. Nanti ada syarat-syaratnya yang mesti terpenuhi kayak gitu ya sama jurnal-jurnal tersebut ya. Nah, secara kesimpulan kayak gitu ya, kita di Scopus itu eh, bisa membantu kita semua sebagai peneliti, dosen kayak gitu ya dengan menyediakan berbagai macam konten dan fitur kayak gitu ya dari mulai artikel, book chapter, institution profile, conference proceeding yang bisa Bapak dan Ibu cari, akses, evaluate kayak gitu ya untuk proses kerja apa namanya kebutuhan kerja akademisi Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu juga bisa mencari co-author, kolaborator dan sebagainya di Scopus kayak gitu ya. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu proses gimana dari suatu jurnal itu bisa diindeks sama Scopus kayak gitu ya prosesnya. Biasanya jurnal-jurnal tertentu itu apply secara langsung ngirim email ke tim Scopus, kemudian dari tim Scopus khususnya Content Selection and Advisory Board ini kayak gitu ya bakal menseleksi jurnal-jurnal yang diajukan untuk diindeks di Scopus tersebut. Nah, CSAB sendiri bukan tim sembarangan Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Nah, kita ada sekitar 17 subject chairs dari seluruh dunia yang mengcover berbagai macam keilmuan dan berbagai macam bidang area penelitian kayak gitu ya. Nah, proses seleksinya sendiri sangat rigid Bapak dan Ibu. Kemudian eh, tapi transparan. Kemudian ya, kalau misalkan suatu jurnal itu di reject untuk diindeks di Scopus, alasan-alasannya bakal dikasih secara transparan oleh tim seleksi kayak gitu ya. Nah, ini kira-kira secara statistik per tahun itu ada 3.500 jurnal yang apply untuk diindeks di Scopus Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Kemudian sekitar 39%-nya masuk untuk apa namanya kriteria minimum yang bakal masuk untuk direview sama tim CSAB
Bapak dan Ibu, di stage 3 ini. Nah, dari 46% yang masuk ke tim review CSAB, itu gak semuanya bakal diterima, Bapak dan Ibu. Hanya mungkin sekitar ratusan kayak gitu ya, yang bakal diterima untuk diindeks di platform Scopus. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ini beberapa kriteria Bapak dan Ibu agar suatu jurnal itu bisa diterima untuk indexing di Scopus. Yang pertama, jurnalnya harus peer review, wajib kayak gitu ya. Jadi, apabila ada jurnal yang tidak menerapkan policy peer review itu sudah hampir pasti di reject sama Scopus ya untuk indexing di Scopus. Kemudian abstraknya itu harus berbahasa Inggris. Ya, ada jurnal-jurnal lokal misalkan kontennya bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, tapi jurnalnya bagus kayak gitu ya, performanya bagus, regular publication. Nah, bisa aja diterima di Scopus Bapak dan Ibu dengan syarat semua kontennya abstraknya harus bahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, kemudian referensinya itu harus Roman script kayak gitu ya. Kemudian publication ethics-nya juga harus jelas sama si jurnal dicantumkan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya jurnal policy yang selanjutnya yaitu ini beberapa i- hal yang direview sama si SAB atau parameter-parameter yang review agar suatu jurnal dapat diindeks sama Scopus Bapak dan Ibu. Ada 14 parameter lah minimal kayak gitu ya. Dari segi jurnal policy, dari quality of content, dari jurnal standing, dari regularity kayak gitu ya. Tidak ada delay dari segi publikasi kayak gitu ya. Dan online availability kayak gitu ya. Dan secara online, secara SEO misalkan mudah ditemukan si jurnalnya ya. Ini beberapa kriteria agar suatu jurnal diindeks sama Scopus. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui kayak gitu ya. Scopus itu hanya melakukan seleksi berdasarkan jurnal level data sama performa. Ya, kita melakukan seleksi. Kemudian, kalau jurnalnya sudah terseleksi dan masuk dan udah diindeks sama Scopus, kita melakukan monitoring Bapak dan Ibu terhadap kualitas jurnalnya. Kalau jurnal-jurnal tertentu ketahuan, jurnalnya misalkan melawan policy atau jurnalnya ketahuan predatory dan sebagainya itu bisa kita discontinue Bapak dan Ibu si jurnal tersebut dari indexing Scopus. Nah, itu yang kita lakukan ya dari segi point of view Scopus sebagai platform indexing. Nah, yang tidak bisa kita lakukan itu kita tidak menginterpretasi tidak menginterfere kayak gitu ya. Apapun keputusan dari masing-masing jurnal, misalkan untuk proses publikasi di masing-masing jurnal tersebut, ya dari mulai paper submission kayak gitu ya, paper accept dan kemudian paper transfer dan sebagainya itu Scopus tidak mengatur. Itu otonomi dari jurnal-jurnal masing-masing yang terindeks di Scopus, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, jurnal-jurnal apa aja sih yang biasanya kita discontinue, Bapak dan Ibu? Kayak gitu. Listnya kita kasih tiap tahun, jurnal-jurnal discontinue. Saya nanti bakal demoin kayak gitu, bagaimana caranya mencari list jurnal-jurnal discontinue yang ada di Scopus, kayak gitu ya. Pertama, kriterianya, kenapa suatu jurnal yang awalnya terindeks di Scopus kemudian kita discontinue? Yang pertama, pasti jurnalnya poor quality kayak gitu ya, kualitas dari segi performa ya, performanya itu banyak parameternya Bapak dan Ibu, nanti saya jelaskan juga kayak gitu ya, ada parameter-parameter dari segi site score, dari segi self citation, dari segi apa namanya regularity untuk publikasi dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, untuk hal ini, kayak gitu ya, kita juga bakal melihat secara komprehensif kayak gitu ya. Tidak semua jurnal yang performanya kurang bagus di compare dengan jurnal yang lain, kita langsung cabut indexingnya di Scopus. Ya, kita bakal lihat juga ada jurnal-jurnal tertentu yang sangat niche banget, Bapak dan Ibu, secara scope, secara keilmuan kayak gitu ya. Nah, pasti kalau niche secara keilmuan itu misalkan secara
citation counts-nya dan sebagainya itu bakal kecil kayak gitu ya. Nah, tapi jurnal tersebut misalkan tidak menyalahi aturan policy lain-lain yang lainnya kayak gitu ya. Nah, ini tidak secara langsung performanya kurang bagus, kita langsung discontinue kayak gitu ya. Kita bakal akses lebih jauh. Nah, selanjutnya jenis jurnal kedua yang bakal langsung kita discontinue itu sudah pasti predatory jurnal, Bapak dan Ibu. Semua jurnal predatory yang ketahuan sama tim kita itu bakal langsung kita apa namanya discontinue kayak gitu ya. Nah, ada banyak yang nanya, kenapa sih Scopus kayak gitu? Kok bisa kecolongan kayak gitu ya pada saat menerima suatu jurnal agar diindeks sama Scopus kayak gitu ya. Sekali lagi, kita hanya platform indexing Bapak dan Ibu. Segala proses bisnis yang ada di masing-masing jurnal itu kembali ke kebijakan jurnal masing-masing kayak gitu. Ada yang awalnya si jurnal bagus misalkan ya bertahun-tahun secara performa, secara etik dan sebagainya. Nah, tiba-tiba misalkan dari segi bisnis mereka membutuhkan revenue lebih kayak gitu ya. Akhirnya mereka berubah tuh jadi jurnal predatory dan sebagainya. Itu tidak bisa kita kontrol kayak gitu. Kalau ketahuan sama Scopus langsung kita discontinue Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kira-kira alur dari suatu jurnal bisa diindeks sama Scopus ya kayak gitu ya. Mereka si para jurnal ini ngisi form, kemudian ngirim email ke tim Scopus kayak gitu ya. Kemudian tim Scopus itu melakukan pengecekan terhadap minimum kriteria kayak gitu ya. Kemudian tim CSAB bakal melakukan review, kemudian bakal menerima kayak gitu ya kalau si jurnalnya bagus lah kayak gitu. Nah, setelah di-review, kita melakukan re-evaluation tiap tahun, Bapak dan Ibu. Makanya tiap tahun ada jurnal-jurnal yang tetap ada di dalam list Scopus Index, ada juga jurnal-jurnal yang sudah apa namanya tidak diindeks di Scopus. Kayak gitu ya. Kita selalu melakukan apa namanya evaluasi tiap tahun terhadap jurnal-jurnal. Nah, kira-kira begini proses evaluasinya, kayak gitu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, di tahun pertama kita melakukan analisis kayak gitu ya dari full Scopus Jurnal. Kemudian di tahun kedua kita tetap melakukan analisis secara full. Kemudian kita lihat juga performa dari jurnalnya, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat report laporan dari berbagai macam sumber yang apa namanya yang valid yang bisa menentukan si jurnal tersebut bisa lanjut atau tidak di Scopus. Kemudian direview sama si SAB, kemudian kita kasih decision apakah si jurnal tersebut continue atau tidak di Scopus ya. Nah, kira-kira ini matriksnya Bapak dan Ibu suatu jurnal bisa discontinue di Scopus kayak gitu ya. 44% ya jurnal discontinue itu penyebabnya adalah publication concern. Ya, publication concern ini banyak ya Bapak dan Ibu penyebabnya. Misalkan menyalahi etik, ya. Kemudian apa namanya? Banyak konten-konten atau paper-paper di jurnal tersebut, misal apa namanya? Datanya yang error, yang gak akurat dan sebagainya dan itu ketahuan kayak gitu. Nah, itu bakal kita discontinue. Ya. Kemudian selanjutnya alasan kedua yaitu 33% performanya anjlok Bapak dan Ibu ya. Secara side score ya, secara impact factor, secara SGR, secara SNP dan sebagainya. Nah, itu performa dari jurnal tersebut anjlok. Itu bisa kita discontinue juga Bapak dan Ibu. Nah, kemudian 12% alasannya karena outlier performance. Ya, outlier performance itu misalkan ya tiba-tiba si jurnalnya melakukan review proses dengan sangat cepat banget kayak gitu ya. Beberapa hari misalkan dari proses submission itu langsung di-review hanya dalam seminggu kemudian diterima kayak gitu ya untuk meningkatkan apa namanya jumlah atau count dari publication yang ada di jurnal mereka misalkan. Nah, itu ketahuan sama kita dari yang awalnya normal kemudian jadi outlier si tindakan mereka itu bakal langsung kita review dan kemungkinan bakal discontinue Bapak dan Ibu. Kayak gitu ya. Dan 11% lainnya alasan-alasan lain dari hasil kurasi tim kita kayak gitu.
Nah, ini beberapa jurnal metrics yang bisa menentukan apakah suatu jurnal bisa discontinue atau masih lanjut di Scopus, Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama, self citation metric. Harus kalau misalkan ada subcitation dari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus dan self citation numbers-nya itu atau persentasenya lebih dari 200% kayak gitu ya. Itu kira-kira bakal berbahaya kayak gitu ya. Dan bisa langsung di discontinue sama kita kayak gitu ya. Kemudian metrik selanjutnya total citation rate ya. Kalau total citation rate-nya kurang dari 50% di compare dengan jurnal-jurnal lain yang satu subjek kayak gitu ya, atau satu keilmuan itu bisa juga terlempar dari indexing Scopus. Metrik selanjutnya side score Bapak dan Ibu. Kita lihat juga side score-nya kayak gitu ya. Kalau kurang dari 50% di compare sama jurnal-jurnal dalam satu bidang itu bisa juga langsung tersisihkan dari Scopus kayak gitu ya. Number of articles dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ya, ada suatu tools yang dinamakan radar, Bapak dan Ibu. Nah, radar ini kayak tools data analytics lah, kayak gitu ya, untuk melihat jurnal-jurnal behavior yang ada di Scopus database. Nah, tadi kalau misalkan jurnalnya tindak tanduknya itu outlier kayak gitu ya, misalkan rapid, kemudian sangat cepat di dalam jumlah artikel yang dipublish kayak gitu ya. Nah, itu kan tiba-tiba bisa kedetek sama si tools radar ini kayak gitu ya. Dan dari sini kita bisa melakukan review apakah jurnalnya bisa discontinue atau masih lanjut di Scopus kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya Bapak dan Ibu kita sebagai preset, sebagai dosen misalkan ingin publish di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, cara carinya gimana kayak gitu ya. Nah, cara carinya langsung aja ke scopus.com, Bapak dan Ibu bisa cari di bagian sources ini, menu sources, kemudian bisa filter dan sebagainya berdasarkan kualitas ranking dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan langsung aja demo ya. Nah, apa bi apa yang terjadi selanjutnya, Bapak dan Ibu, kalau misalkan suatu jurnal itu mendapatkan decision dari tim Scopus untuk discontinue, kayak gitu ya. Kita bakal menginformasikan ya status ini terhadap jurnal tersebut. Kemudian kita juga bakal ngasih data jurnal-jurnal terbaru yang discontinue di scopus.com Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal akses aja link ini kayak gitu atau nanti saya tunjukkan aja langsung demo kayak gitu. Gimana cara kita tahu jurnal-jurnal yang masih continue dan discontinue dari Scopus. Itu bakal kita informasikan tiap tahun Bapak dan Ibu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan kayak gitu ya untuk mencari jurnal-jurnal yang bagus yang terindeks sama Scopus. Yang pertama biasanya dari saya pribadi kayak gitu ya. Sebelum saya cari sendiri, saya tanya rekomendasi ke kolega-kolega saya yang satu bidang kayak gitu ya. Misalkan saya di bidang biotek nih, ingin publish paper terbaru saya kayak gitu ya, di bidang biotek tapi sangat spesifik terhadap bidang tertentu misalkan gene editing. Nah, sebelum saya cari sendiri saya tanya misalkan ke kolega saya dulu kayak gitu ya atau ke profesor-profesor saya kayak gitu ya. Dia sebelumnya publish di jurnal mana kayak gitu ya, kemudian saya akses kalau cocok bakal saya lanjutkan kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu, kita bisa mencari jurnal-jurnal dari jumlah sitasi, dari jumlah artikel-artikel yang mensitasi publikasi-publikasi kita sebelumnya. Nah, seperti saya, misalkan saya bakal langsung pergi ke scopus.com, Bapak dan Ibu. Kemudian saya cari profil saya, kemudian di profil saya itu bakal ada nomor citasinya yang men-cite artikel-artikel kita atau paper-paper kita di tahun-tahun sebelumnya. Itu bakal bisa saya klik, bisa saya cek yang mensitasi artikel kita itu mereka publish di mana aja. Itu bakal ketahuan semuanya. Nah, itu bisa kita jadikan referensi Bapak dan Ibu untuk kita publish di jurnal-jurnal tersebut.
kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa langsung mencari lah kayak gitu ya di platform-platform eh, yang kredibel kayak gitu ya, yang sudah mengindeks jurnal-jurnal yang bagus kayak gitu ya. Biasanya yang saya lakukan adalah Bapak dan Ibu, saya cari di dua platform kayak gitu. Ya, kalau Bapak dan Ibu mau cari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus dan jurnal-jurnal misalkan yang under Elsevier, karena kan udah apa namanya terbukti kualitasnya kayak gitu ya. Biasanya saya cari di dua platform. Yang pertama di Science Direct, Bapak dan Ibu bisa cari di Science Direct. Itu lengkap banget Bapak dan Ibu kayak gitu ya, jurnal-jurnal yang kita targetkan. Ya, bisa cari berdasarkan subjek area. Kemudian dari situ bisa kita filter kayak gitu ya, jurnalnya ingin open access atau hybrid open access atau close access. Ya, biasanya saya misalkan eh, kalau saya punya funding kayak gitu ya untuk bayar EPC, saya langsung cari aja yang open access kayak gitu ya. Kalau saya tidak punya funding untuk bayar EPC biasa dan ingin publish di jurnal-jurnal yang high level, jurnal-jurnal Q1 misalkan Elsevier, biasanya saya cari yang hybrid open access Bapak dan Ibu. Nah, bisa dicari di apa namanya di Scopus dan di Science Direct itu jurnal-jurnal hybrid open access yang ngasih opsi untuk si peneliti agar submit kayak gitu ya tanpa berbayar. Itu banyak Bapak dan Ibu, dan kebanyakan dosen-dosen di kita itu masih belum aware kayak gitu ya, karena sudah terlalu banyak terpapar sama jurnal-jurnal yang apa namanya mungkin yang jurnal lokal, dan semua jurnal-jurnal di luar Elsevier itu mewajibkan bayar kayak gitu ya semuanya. Kalau misal jadi persepsinya di para peneliti di kita, semua jurnal yang bagus yang Q1 itu wajib bayar kayak gitu ya, dan EPC-nya mahal 30 juta, 40 juta, 50 juta kayak gitu ya. Saya pribadi sering apa namanya publish di paper-paper yang apa namanya mahal-mahal tersebut, tapi sering juga publish di paper-paper di jurnal-jurnal yang gratis Bapak dan Ibu kayak gitu ya, terutama jurnal-jurnal Elsevier. Saya sering publish di jurnal Elsevier dan gratis kayak gitu ya, dengan high site score, high level impact factor dan sebagainya. Itu banyak Bapak dan Ibu kayak gitu ya, dan jangan khawatir kalau publishernya besar seperti Elsevier kayak gitu ya, itu tidak ada perbedaan Bapak dan Ibu antara jurnal berbayar dengan jurnal tidak berbayar ya, dari segi misalkan lama peer review, dari segi apa namanya kemungkinan untuk diakses dan sebagainya, kita di Elsevier sangat apa namanya menjunjung tinggi objektivitas Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Kita sebenarnya nggak terlalu peduli dengan model bisnis open access ya, kecuali mungkin publisher-publisher lain sangat apa namanya mengedepankan open access karena revenue mereka mostly dari situ Bapak dan Ibu. Nah, kalau Elsevier, revenue kita dari open access itu bisa dibilang hanya ujung kuku aja Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Jadi dari banyaknya revenue bisnis dari Elsevier yang dihasilkan ya, itu bukan dari bukan hanya dari publishing jurnal aja, banyak dari platform yang kita punya mostly Bapak dan Ibu, dari langganan Science Direct, dari langganan Scopus, dari langganan SciPal, dari langganan Pure dan sebagainya, sama institusi-institusi riset dan universitas-universitas maupun government di seluruh dunia Bapak dan Ibu. Jadi kita gak memaksakan para periset itu harus publish, wajib open access dan berbayar di kita kayak gitu ya. Kita ngasih opsi. Banyak jurnal-jurnal under Elsevier yang ngasih opsi. Silahkan mau bayar, mau open access, artinya silahkan bayar. Mau gak bayar karena gak punya funding untuk bayar, misalkan silahkan juga, tapi gak open access. Kayak gitu ya. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir. Walaupun Bapak dan Ibu publish di apa namanya jurnal-jurnal, publish di jurnal-jurnal yang tidak open access, itu tidak bakal mengurangi kemungkinan jumlah sitasi dari artikel yang Bapak Ibu publish. Ya, hasil riset dari Elsevier itu sama aja Bapak dan Ibu. Mau artikelnya open access, mau artikelnya non open access, citation counts-nya itu sama aja. Ya, Bapak dan Ibu, di seluruh dunia itu sama aja.
dari apa yang hasil yang riset yang kita lakukan ya di Elsevier. Nah, why? Kenapa sama aja? Karena banyak orang di seluruh dunia apa namanya memanfaatkan platform-platform langganan dari universitasnya, dari institusinya. Jadi mereka langsung bisa akses apa namanya paper-paper Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Kalau mereka melanggan ke platform-platform Elsevier. Ya, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti saya sampaikan juga kayak gitu ya. Saya contohkan mana aja jurnal-jurnal yang eh, bisa Bapak dan Ibu manfaatkan tanpa berbayar kayak gitu ya di jurnal-jurnal under Elsevier. Nah, kemudian beberapa parameter ini harus Bapak dan Ibu cek sebelum submit ke jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus maupun jurnal-jurnal under Elsevier ya. Yang pertama, apakah manuskrip yang Bapak dan Ibu tulis itu bisa fit, bisa suitable, tidak sama jurnal yang Bapak dan Ibu targetkan, kayak gitu ya. Nah, ini bisa tahu ini suitable atau enggak, itu biasanya semakin banyak Bapak dan Ibu publish, ya, semakin sering Bapak dan Ibu melakukan riset dan publish, itu Bapak dan Ibu bakal punya experience lah, kayak gitu ya bisa mendeteksi sendiri, bisa merasakan sendiri kayak gitu ya. Manuskrip Bapak dan Ibu, paper Bapak dan Ibu itu cocoknya buat jurnal level yang kayak gimana? Apakah Q1, Q2, Q3 dan sebagainya. Kayak gitu ya. Dari tulisan yang kita punya, dari data-data yang kita punya, ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan pemberi hibah kayak gitu ya dari paper atau data riset yang Bapak dan Ibu punya. Apakah pemberi hibah ngasih mandat kayak gitu ya untuk paper Bapak dan Ibu misalkan harus publish di jurnal Q1 atau enggak. Nah, sebagainya itu harus diperhatikan kayak gitu ya. Kemudian cek juga apakah jurnal target yang kita targetkan itu sesuai dengan komunitas keilmuan yang mau kita reach atau enggak. Ini bisa dilihat Bapak dan Ibu di apa namanya di halaman jurnal masing-masing kayak gitu ya. Nanti di jurnal-jurnal Elsevier itu bakal saya tunjukkan kayak gitu ya. Nah, kemudian cek juga metrik-metrik dari jurnalnya ya, apa side score-nya, SNP-nya, SGR-nya dan sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini beberapa matriks yang Scopus pakai yang mesti Bapak dan Ibu perhatikan dan bisa dijadiin apa ya pertimbangan lah kayak gitu ya. Bisa dijadiin pertimbangan tapi jangan dijadiin sebagai satu-satunya parameter saklek kayak gitu ya yang bisa Bapak dan Ibu pakai kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu ada side score namanya, Bapak dan Ibu. Yang kedua ada SNP, yang ketiga ada SGR. Nah, intinya dari semua ini adalah matriks yang menunjukkan seberapa banyak suatu jurnal itu disitasi dibandingkan dokumen atau paper yang ada di jurnal tersebut. Kayak gitu ya. Nah, misalkan jurnal citasinya itu apa namanya 5.000 kayak gitu ya. Dokumennya jumlah dokumennya 1.000. Nah, berarti misalkan itu 5.000 per satu side score-nya itu nilainya 5 Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu harus memperhatikan kayak gitu ya. eh Jumlah sitasi, rasio jumlah sitasi terhadap jumlah dokumen yang ada di di apa namanya di jurnal-jurnal yang Bapak dan Ibu targetkan. Kalau jumlah dokumennya jauh lebih banyak daripada jumlah citasinya, nah itu Bapak dan Ibu harus aware, ya, harus perhatiin. Oh ini jumlah dokumennya jauh lebih banyak daripada jumlah citasinya. Itu pasti saya skornya nilainya cuma 0, sekian kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, ini hindari lah kayak gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu nemu jurnal-jurnal tersebut kayak gitu ya. Kecuali misalkan Bapak dan Ibu data-datanya sangat kurang, sangat preliminary kayak gitu ya dan ingin publish cepat boleh dicoba tapi saya gak nyaranin sih kayak gitu ya. Bapak dan Ibu udah tahu misalkan kualitas datanya kurang dan ingin disubmit supaya dibaca banyak orang. Nah, itu kurang etis kayak gitu ya menurut saya. Ya.
Nah, ini tiga, tiga matriks yang biasa kita pakai di Scopus kayak gitu ya. Bedanya apa? Pertama, bedanya dari periode pengambilan datanya. Nah, site score itu selama 3 tahun Bapak dan Ibu kayak gitu ya. SNP itu selama 4 tahun biasanya kayak gitu. Jadi periode pengambilan datanya berbeda. Kemudian periode bobot nilai citasinya berbeda ya. Kalau site score semua jenis sitasi itu dianggap sama nilainya kayak gitu ya. Sitasi misalkan Bapak dan Ibu punya paper yang disitasi sama paper lain yang di sebidang sama Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu punya paper misalkan ya disitasi sama dua paper lain misal ya. Nah, paper satu sebidang sama penelitian Bapak dan Ibu, paper yang lainnya itu beda bidangnya sama penelitian Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Nah, itu dianggap sama bobotnya kalau side score, ya. Kalau SNP sama SGR itu ini beda, ya, dianggap beda. Bobot dari yang mensitasi dari bidang keilmuan Bapak dan Ibu sama di luar bidang keilmuan Bapak dan Ibu itu beda bobotnya. Kayak gitu ya. Nah, makanya dinamakan apa namanya based on weighting citation kayak gitu ya. Itu yang pertama. Nah, untuk SNP kayak gitu ya. Nah, untuk SGR bukan hanya itu aja Bapak dan Ibu, matriksnya ya yang digunakan untuk menentukan kualitas citasi dari dari suatu jurnal kayak gitu ya. Nah, SJR ini dia melihat bukan hanya disitasi oleh rekanan di satu bidang atau enggak, tapi melihat juga siapa jurnal atau apa jurnal yang mensitasinya, seberapa reputable jurnal yang mensitasi, kayak gitu ya. Nah, dia lihat seberapa reputablenya dari SJR skornya, Bapak dan Ibu, kayak gitu. Nah, jadi bobot dari number citasinya berbeda berdasarkan beberapa kriteria, kayak gitu ya, dari jurnal yang mensitasi. Kemudian dari tadi subjek area yang mensitasi dan sebagainya, kayak gitu. Nah, ini biasanya metrik-metrik ini bisa kita pakai untuk berbagai level, Bapak dan Ibu. Yang pertama, researcher level. Kita sebagai peneliti kayak gitu bisa melihat ya metrik-metrik apakah ketika saya mau kerjasama misalkan sama seseorang, eh, ini biasanya kualitas risetnya itu bagus atau enggak. Salah satunya kayak gitu ya, itu bisa dilihat dari researcher level metric. Ya, Bapak dan Ibu, lihat dari H-index Scopusnya, dokumen counts-nya, kolaborator sebelumnya, dan sebagainya. Ya, kemudian dari artikel level kita bisa lihat citation count-nya, citation per paper-nya, dan sebagainya, usage-nya, dan sebagainya. Itu ada semua di Scopus. Bapak dan Ibu bisa lihat nanti ya. Jurnal level, site score, SGR, Skimago Journal Rank, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, cuman yang mesti diperhatiin Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. SGR ini ngambil datanya setahun sekali, Bapak dan Ibu. Ya, update datanya setahun sekali. Dia ngambil data dari Scopus juga, tapi setahun sekali biasanya. Kayak gitu ya. Jadi paling update setahun sekali. Nah, kemudian kalau Scopus itu up to date tiap bulan, Bapak dan Ibu. Nah, ada case banyak peneliti yang nanya ke saya kayak gitu ya. Kok dilihat di Skimago ya papernya masih Q2 misalkan kayak gitu atau masih Q1 tapi di Scopus udah Q2 kayak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu refer to Scopus yang paling update datanya. Kayak gitu ya. Atau misalkan ini biasa dipakai untuk ngasih insentif atau menentukan KPI dari para dosen kayak gitu ya di berbagai univ. Saya juga dosen di BINUS untuk biasanya untuk ngasih insentif dari paper penelitian, KPI penelitian itu ngelihat ya jurnal rankingnya, misalkan paper Q1, Q2, Q3 itu misalkan ya Bapak dan Ibu KPI-nya dapat berapa atau insentifnya berapa kalau kita publish di sana. Nah, itu sering kita report, kemudian lihat data Skimago, data Scopus. Kalau datanya masih sama, itu nggak masalah Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Tapi kalau datanya beda antara Skimago sama Scopus, kayak gitu. Di Skimago Q1, di apa namanya Scopus udah Q2. Bapak dan Ibu pakai di Scopus ya, yang paling update.
Oke. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu pakainya Scopus, kemudian si kampusnya yang mau ngasih insentif pakai data Skimago, misalkan, nah berarti kampusnya kurang update tuh, kayak gitu ya. Di Scopus udah Q1, misalkan, harusnya Bapak dan Ibu dapat insentif penelitian sekian untuk Q1, tapi di Skimago masih Q2, kayak gitu ya. Nah, pakai yang Scopus ya, Bapak dan Ibu. Oke. Karena proses pengambilan datanya itu beda kayak gitu ya periodenya antara Skimago dan Scopus, dan Skimago itu ngambil data dari Scopus juga Bapak dan Ibu ya. Nah, yang mesti kita lakuin dalam melihat metrik-metrik tersebut adalah kita harus combine ya antara satu metrik dengan metrik yang lain ya. Jangan melihat hanya dari satu metrik, misalkan dari SGR aja, dari side score aja kayak gitu ya. Kemudian kita combine lagi sama metrik-metrik kualitatif lah kayak gitu ya. Bapak dan Ibu baca-baca lah misalkan di jurnal-jurnalnya, ketika Bapak dan Ibu baca jurnalnya, konten-kontennya high level gak data-datanya misalkan dan sebagainya ya. Kalau jelek eh, gak 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 perlu dilanjutkan, gak perlu ditarget Bapak dan Ibu untuk jadi tempat penelitian Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Walaupun metrik-metriknya bagus misalkan kayak gitu ya. Jadi always combine berbagai macam metrik untuk kita bisa ngambil kesimpulan kayak gitu ya. Apakah kita mau publish di jurnal tersebut atau enggak misalkan ya. Nah, ini beberapa apa namanya metrik yang bisa bisa membantu kita dalam hal apa aja kayak gitu ya. Prioritize reading Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Kita misalkan banyak sumber bacaan dari berbagai macam jurnal, mana dulu yang mau kita baca kayak gitu ya. Baca dulu yang apa namanya kualitasnya bagus kayak gitu ya, paling bagus. Misal dilihat kualitasnya paling bagus itu salah satunya dari metrik-metriknya. Kayak gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan metrik-metrik tersebut untuk apa namanya, kemana kita bakal publish manuskrip kita atau paper kita, kayak gitu ya. Kemudian kita bisa juga ngepoin lah, kayak gitu ya. Preset lain, calon kolaborator lain, gimana sih kualitas dari hasil risetnya dan sebagainya. Lihat dari H-indeksnya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini bisa juga dipakai ya untuk KPI lah, kayak gitu ya, untuk karir riset kita, karir dosen kita dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kenapa kita harus combine berbagai macam matriks kayak gitu ya, untuk kita bisa ngambil decision making, Bapak dan Ibu. Misalkan ada satu metrik field weighted citation impact kayak gitu ya, atau FWCI. Itu nilainya 2,53 Bapak dan Ibu. Ya, sementara metrik yang lain, citation per publication misalkan, nilainya gede banget 27,8 misal kayak gitu ya. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, mungkin orang-orang ketika ngelihat FWCI itu langsung ngelihat angkanya kecil, kayak gitu ya. Jadi, karena angkanya kecil, mereka consider ini jurnalnya jelek misal atau kurang, kayak gitu ya. Kemudian FWCI itu ngitungnya ribet misalkan kayak gitu ya. Gak ngerti cara ngitungnya gimana kayak gitu ya. Ya udah kita combine sama citation per publication. Ini numbernya oh kelihatan gede nih 27,8, dan cara ngitungnya juga gampang kayak gitu ya. Untuk mengkomunikasikannya juga gampang kalau kita ditanya sama stakeholder misalkan. Kita combine semuanya kayak gitu ya. Nah, selain itu, yang benar-benar kita pakai dari Scopus itu side score, Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Kalau side score itu murni dari kita, bukan platform lain. Kalau tadi kan SGR itu Skimago, ya. Tapi ngambil data dari Scopus juga, ya. Nah, kalau SNIP juga dari lembaga lain, Bapak dan Ibu. Ya, nah, kalau Scopus sendiri itu pakainya side score, kayak gitu ya. Dalam periode waktu tertentu kita menentukannya. Misalkan 3 tahun terakhir. Kayak gini caranya Bapak dan Ibu ya. Misalkan kita ingin menghitung side score di tahun 2020. Nah, maka tarik 3 tahun ke belakang dari 2017 ke 2020, total paper yang publish di jurnal tersebut berapa? Number of citation-nya berapa? Dibagi aja number of citation dibagi total paper yang publish di jurnal tersebut selama 3 tahun tersebut. Nah, kita bakal dapat side score kayak gitu ya.
Nah, lagi-lagi kita harus combine sih data metric side score ini dengan metrik-metrik yang lain. Karena tadi kita ngebobot si nilai citasinya itu sama aja semuanya, kayak gitu ya. Mau yang nge-cite dari jurnal abal-abal, mau yang nge-cite dari jurnal apa namanya Q1, Q2, Q3, Q4 misalkan itu kita hitung sama nilainya. Kayak gitu ya. Makanya saran saya itu kita combine sama metrik-metrik yang lain. Tadi yang ngebobot misalkan citasinya itu berbeda tiap subjek area, kemudian berbeda tiap reputasi jurnal dan sebagainya. Ya. Nah, ini SGR udah saya tadi jelaskan kayak gitu ya. Kita bisa mencari metrik-metrik ini Bapak dan Ibu di scopus.com ya. Untuk Bapak dan Ibu mencari jurnal-jurnal tertentu, lihat metriknya ke scopus.com nanti bakal ada tampilan kayak gini, kayak gitu ya. Site score-nya berapa, SGR-nya berapa, SNP-nya berapa dan sebagainya. Ya. Nah, kita juga bisa lihat ranking dari jurnal-jurnal tersebut kayak gitu ya. Site score rankingnya itu ranking berapa kayak gitu ya. Kemudian compare sama yang lain kita bisa lihat kayak gitu ya secara site score. Misalkan ini The Lancet, New England Journal of Medicine dan sebagainya kita compare kayak gitu ya. Site score-nya mana paling tinggi itu bisa di Scopus Bapak dan Ibu. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini SGR-nya, kemudian perbandingan SNP-nya dengan jurnal-jurnal lain, itu bisa kita lihat semua data-datanya sangat up to date di Scopus Bapak dan Ibu. Kayak gitu. Nah, ini kira-kira tentang Scopus. Saya langsung aja demo sebentar ya, Bapak dan Ibu izin. Oke. Oke, sorry. Oke, nah Bapak dan Ibu bisa langsung aja masuk ke scopus.com ya, masuk melalui apa namanya email institusi Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Nah, di Scopus itu kita bisa riset berbagai hal lah kayak gitu ya. Ini saya kasih tunjuk ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan riset untuk dokumen, authors, researcher discovery, organization, kemudian kita punya juga yang baru banget Scopus AI namanya. Kemudian di bagian source ini Bapak dan Ibu bisa nyari jurnal. Ya. Nah, pertama, misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat profil riset Bapak dan Ibu sendiri, misalkan. Cari aja di bagian authors, Bapak dan Ibu ketikkan nama Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Atau saya sendiri, misalkan kasih contoh ya. Eh, Last name-nya berapa, sorry, last name-nya apa, kemudian first name-nya apa. Ya, ini profil saya, misalkan saya kasih contoh. Nah, ini ada Rahmat Endang, itu afiliasinya Bina Nusantara University, misalkan saya klik aja em, langsung profilnya. Di sini bisa kita lihat metrik-metrik yang kita punya. Nah, saya di Scopus itu punya 300 citasi misal kayak gitu ya. Saya sudah nulis sebanyak 21 dokumen selama 5 tahun kayak gitu ya. Karena apa namanya? Saya baru apa namanya masuk misalkan di dunia penelitian misal kayak gitu ya. Kemudian H-index saya udah 10 di Scopus selama 5 tahun tersebut misal kayak gitu ya. Nah, kita bisa cek juga citation yang kita punya kayak gitu ya metriknya. Ini misalkan riset-riset yang telah kita punya sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa kepoin nih yang mensitasi itu dari mana kayak gitu ya. Nah, ini yang mensitasi riset Bapak dan Ibu, autornya siapa, dia jurnalnya dari apa. Nah, jurnal ini bisa kita jadiin referensi kayak gitu ya. Karena kan yang mensitasi itu pasti mirip-mirip penelitiannya dengan kita ya. Bisa kita jadiin referensi untuk kita publish di selanjutnya kayak gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa lihat impact dari penelitian Bapak dan Ibu di sini dari SDG. Bapak dan Ibu berperan ke poin-poin SDG apa aja. Kemudian
Nah, secara keseluruhan, Bapak dan Ibu misalkan telah disitasi oleh 288 dokumen. Ya, Bapak dan Ibu bisa cek di sini. Semua dokumen yang apa namanya mensitasi penelitian-penelitian Bapak dan Ibu semua. Di sini ada semua kayak gitu ya dan bisa dijadiin referensi untuk ditarget untuk paper Bapak dan Ibu selanjutnya kayak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa juga cek co-autorsnya, kolaboratornya siapa aja, bisa diklik satu persatu dan bisa dicek profilnya juga Bapak dan Ibu nih kayak gini. Gang Rogers misalkan dari University of Science and Technology dan sebagainya. Ya. Nah, itu terkait authors ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang gimana caranya kita mencari dokumen nah untuk bisa dijadiin referensi penelitian Bapak dan Ibu. Cari aja di sini berdasarkan banyak parameter kayak gitu ya. Ada misalkan berdasarkan authors dan sebagainya. Ini biasanya saya cari berdasarkan artikel title, abstract keywords, kemudian cari aja dokumennya, topiknya apa misalkan kayak gitu ya. Misalkan topiknya education. Ya, topiknya education, Bapak dan Ibu cari aja langsung search ya topik education. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat 2,8 juta nih dokumen topik education ya. Terlalu banyak hasil pencariannya. Bapak dan Ibu bisa filter ya. Topik education di subjek area apa di? Nah, education satu topik itu bisa melekat ke berbagai subjek area Bapak dan Ibu kayak gitu ya. Education itu ada di keilmuan medisin, kedokteran misalkan. Ya, education itu ada di keilmuan computer science, ada di keilmuan engineering dan sebagainya kayak gitu ya. Bapak dan Ibu filter aja ya, engineering misalkan dokumen type-nya Bapak dan Ibu hanya ingin jurnal-jurnal artikel misalkan, nggak mau book chapter dan sebagainya kayak gitu ya keywordnya misalkan human education untuk human misalkan dan sebagainya Bapak dan Ibu semua bisa filter di sini kemudian limit tuh nah nanti bakal berkurang Bapak dan Ibu jumlah pencariannya tinggal 5.000 aja kayak gitu ya nah Bapak dan Ibu bisa klik aja salah salah satu judul artikelnya nah bisa kita lihat metrik dari artikel tersebut kayak gitu ya pengarangnya siapa dan sebagainya kalau ini artikelnya open access Bapak dan Ibu bisa download langsung save to PDF tapi kalau nggak open access bakal diarahkan ke jurnal si yang menerbitkan artikel ini kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa mencari jurnal yang Bapak dan Ibu targetkan kayak gitu ya untuk publish penelitian Bapak dan Ibu. Caranya gimana? Caranya di bagian sources ini Bapak dan Ibu. Klik sources ya di bagian pojok kanan atas. Kemudian Bapak dan Ibu tentukan subjek areanya kayak gitu ya misalkan. Atau kalau Bapak dan Ibu udah tahu title-nya itu ketik aja title-nya apa. Tapi kalau belum tahu, justru kita ingin mencari kayak gitu ya. Nah, klik aja berdasarkan subjek area. Bapak dan Ibu masuk ke subjek area di mana keilmuan Bapak dan Ibu atau paper yang mau Bapak dan Ibu publish itu paling dekat. Ya, misalkan ada subjek area agricultural and biological science. Misal kayak gitu ya. Nah, saya biotek misalkan sedang meliti tentang plant biotechnology, paling dekat misalkan plant science. Saya klik di sini ya, kemudian subjek areanya plant science ya. Kemudian tinggal sorry tadi belum masuk ya. Tinggal klik, kemudian tinggal apply Bapak dan Ibu ya. Nah, muncul semua jurnal-jurnal yang ada di subjek area plant science Bapak dan Ibu. Banyak, ada sekitar 700 jurnal. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa filter Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelum filter kita cek dulu nih metrik-metriknya. Site score-nya nih berapa? Ada yang 40, ini pasti paling tinggi rankingnya kayak gitu ya. Highest percentile-nya 99% kayak gitu ya. Dia nomor satu dari jurnal 516 jurnal yang ada di subjek area plant science ya. Kemudian number of citation-nya di tahun 2020-2023. Nah, di periode ini dia mendapat 5.300 kayak gitu ya. Di tahun periode tersebut saja kayak gitu ya. Kemudian persen cited-nya berapa? Nah, Bapak dan Ibu misalkan ingin publish di paper-paper yang Q1 aja misalkan. Bapak dan Ibu bisa klik di sini first quartile kayak gitu ya. Nah, first quartile, kemudian tipenya Bapak dan Ibu hanya ingin publish di jurnal targetnya, misalkan book series, conference itu gak Bapak dan Ibu targetkan. Tinggal klik aja jurnal, apply. Ya.
Nah, ini bakal menunjukkan jurnal-jurnal Q1 yang ada di Scopus eh, yang bisa Bapak dan Ibu pakai kayak gitu ya untuk mempublish apa namanya penelitian Bapak dan Ibu semua. Nah, ada sekitar 140 jurnal, 8 jurnal. Bapak dan Ibu klik aja salah satu jurnalnya. Nah, misalkan di judulnya klik, bakal diarahkan ke matriks dari jurnal tersebut. Kayak gitu ya, site score-nya berapa, SGR-nya berapa, SNP-nya berapa, kayak gitu ya, dan sebagainya. Ya, di sini bisa lihat, ini bisa Bapak dan Ibu pakai untuk menentukan apakah manuskrip Bapak dan Ibu fit atau tidak dengan jurnal tersebut. Nah, selanjutnya di Plan Science kan Q1 itu ada 148 ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ingin download, download aja, download Scopus Source List kayak gitu ya. Tinggal download, Bapak dan Ibu bisa bandingkan kayak gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa pakai filter-filter yang lainnya yang ada di sini ya, kayak gitu ya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ingin pakai minimum citationnya berapa dan sebagainya. Bisa Bapak dan Ibu pakai kayak gitu. Nah, itu terkait Scopus jurnal di Scopus. Nah, selanjutnya di Scopus juga ada Scopus AI Bapak dan Ibu. Nah, Scopus AI itu bisa membantu Bapak dan Ibu semua untuk melakukan penelitian ya. Ingin bertanya apapun di sini ada. Misalkan saya contohkan, what impact do microplastic pollutants have on marine biodiversity in coastal regions? Misal ya, kayak gitu ya. Bapak dan Ibu bisa bertanya apapun terkait keilmuan Bapak dan Ibu di sini. Si Scopus AI bakal ngegenerate hasilnya, kayak gitu ya. Nah, hasil ini bisa Bapak dan Ibu pakai, misalkan sebagai insight untuk Bapak dan Ibu nulis paper kayak gitu ya. Bedanya AI Scopus AI sama generative AI yang lain misalkan kayak ChatGPT misalnya atau DeepSeek dan sebagainya. Ini Scopus AI khusus kita train untuk ngasih jawaban-jawaban di dunia sains Bapak dan Ibu. Lengkap dengan referensinya ya. Kalau ada satu topik Bapak dan Ibu tanyakan ya, kemudian referensi si Scopus AI ini bakal jawab sangat lengkap kayak gitu ya. Summary-nya gimana, kemudian conclusion-nya gimana. Kemudian Bapak dan Ibu tambah juga expanded summary misalkan kalau belum cukup. Nah, itu mereka lengkap ngasih referensinya ya. Referensi misalkan nih untuk sentence atau jawaban yang mereka tiap sentence atau tiap jawaban yang mereka kasih referensi. Ini nomor satu. Nah, dia nge-cite dari mana si jawaban yang dia kasih kayak gitu ya. Kemudian nge-cite dari mana lagi kayak gitu ya. Nah, ini dia ngambil dari data-data yang terindeks di Scopus Bapak dan Ibu. Jadi sudah terjamin citasi yang dikasih di sini itu up to date dan juga benar kayak gitu. Beda kalau Bapak dan Ibu nanya di generatif AI yang umum kayak ChatGPT. Pertama, kalau Bapak dan Ibu nanya tentang topik tertentu, dia gak ngasih referensi di situ. Kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian caranya biar dia ngasih referensi gimana? Bapak dan Ibu bisa ngasih prompt lagi untuk ngasih minta referensi. Tolong kasih referensi misalkan dari pertanyaan yang dari jawaban yang si ChatGPT kasih. Kayak gitu. Dia bakal ngasih referensi tuh di situ. Tapi Bapak dan Ibu harus double check. Ya, saya berkali-kali ngecek kayak gitu ya. Referensi yang dikasih ada bagi sebagian kecil referensi yang benar ada kayak gitu. Ketika kita googling itu ada si penelitiannya yang dia reference. Tapi kebanyakan itu gak ada Bapak dan Ibu. Si ChatGPT-nya berhalusinasi doang, ngasih referensi seadanya, dia ngasih apa namanya ngarang-ngarang doang, kita ngasih ke kita. Ketika Bapak dan Ibu copy kemudian paste di Google misalkan atau di database yang lain referensinya itu gak ada. Ya, itu salah satu kelemahan AI yang sekarang masih masih sering terjadi kayak gitu ya, hallucination kayak gitu ya. Nah, kalau di Scopus AI itu sudah kita train ya, sudah kita latih si AI-nya agar ngasih tiap kali kalimat jawaban yang dia kasih itu dia ngambil referensi yang ada di Scopus ya. Jadi bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan penelitian. Ya, Bapak dan Ibu lagi nulis paper kayak gitu ya, bingung eh generate idea, bingung nyari reference dan sebagainya kayak gitu ya. Tinggal tanya aja Scopus AI.
Kayak gitu. Nah, tapi Scopus AI harus berlangganan Bapak dan Ibu dari kampusnya. Nah, ini saya kalau nulis paper pakai ini beberapa menit langsung generate idea kayak gini. Tapi sekali lagi, ketika Bapak dan Ibu nulis paper pakai AI, jangan semuanya copy paste ke AI kayak gitu ya. Nah, ada kalau selain plagiarism percentage yang bisa Bapak Ibu cek misalkan pakai Turnitin, pakai iThenticket, sekarang juga banyak tools yang bisa ngecek untuk AI generated content Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati ya. Itu yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu harus nge-state ya AI bahwa penelitian Bapak dan Ibu dibantu oleh AI. Bapak dan Ibu sebutkan nama aplikasinya apa, versinya berapa, kemudian di bagian mana aja yang dibantu sama AI. Itu wajib sekarang di-state kayak gitu ya. Kita dari Elsevier juga mewajibkan semua ya para peneliti, para authors yang mau submit ke jurnal-jurnal under Elsevier itu wajib nge-state semua penelitian-penelitiannya kalau dibantu AI di-state di manuskripnya kayak gitu Bapak dan Ibu. Nah, itu kira-kira terkait Scopus. Setelah ini silahkan kita masuk ke tanya jawab aja. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatannya. Silahkan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu dosen. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bapak dan Ibu dosen yang ingin bertanya atau mungkin ingin diskusi terkait materi yang sudah disampaikan. Silahkan raise hand atau dapat menulis pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Baik, ada Ibu Ratna. Boleh silakan dinyalakan mic-nya. Iya baik, terima kasih. Mohon izin off cam, Bapak. Saya izin bertanya, saya dari FK terkait dengan jurnal yang saat ini ada di Belis ya, Belis Laboratory. Nah, secara aturan dikti itu kan tidak diperbolehkan ya. Nah, dari Elsevier-nya atau dari Scopusnya itu bagaimana ya, Pak? Terkait dengan jurnal tersebut. Karena ada jurnal yang terindeks Q2 maupun Q3 yang masuk ke Belis. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak mohon arahan. Karena kalau dari dikti itu kan jurnal yang terindeks di Belis itu dianggap predatory dan tidak dianggap gitu ya. Nah, mungkin mohon arahan, Pak. Terima kasih. Ya, dari Elsevier juga kita melarang Bapak dan Ibu menjadikan Belis sebagai acuan untuk menentukan apakah jurnal tersebut predatory atau tidak. Ya, jadi jangan pakai data Belis lagi Bapak dan Ibu. Dari Elsevier secara lembaga itu juga sudah menganggap itu prosedur yang salah. Ya, bukan hanya dari dikti aja. Oke, jadi jangan pakai Belis lagi sebagai acuan Bapak dan Ibu untuk menentukan apakah suatu jurnal predatory atau tidak. Ya, nah banyak strategi kriterianya. Nah biasanya saya ngasih apa namanya materi tersendiri kayak gitu ya untuk jurnal-jurnal untuk menentukan apakah suatu jurnal apakah predatory atau tidak kayak gitu ya. Tapi kalau kita dari Elsevier gak menyarankan lihat Belis, Bapak dan Ibu buka aja scopus.com, cari jurnal di situ kayak gitu ya. Jurnal-jurnal yang ada di Scopus itu 90%-nya udah apa namanya? Udah tergaransi lah kayak gitu ya secara kualitas bagus, tapi Bapak dan Ibu juga harus ngecek secara rutin tiap tahun, bisa aja discontinue jurnalnya, kayak gitu. Itu jawaban yang bisa saya kasih Ibu ya untuk terkait Belis. Baik, terima kasih Pak. Iya betul memang karena meresahkan juga ya. Sebetulnya betul tidak ada patokan pasti ya Pak terkait dengan predator jurnal. Nah, itu yang membuat kami sebagai akademisi itu agak sedikit was-was gitu. Karena kemarin
Sebetulnya saya sedang S3. Nah, ini juga kemarin ketika saya mengusulkan untuk publikasi di suatu jurnal, padahal terindeks Q2 dan Q3. Nah, itu dianggapnya kurang bagus gitu, karena ada di bellis gitu, dikhawatirkan tidak dianggap dan di apa namanya funding itu juga tidak diperbolehkan Pak masuk bellis itu yang sebetulnya mungkin nanti bisa jadi apa namanya masukan ya Pak, mohon mohon nanti juga di-share. Betul. Karena eh, Nah, kemarin rekan-rekan awardee juga ketika jurnalnya tidak apa terindeks di Bellis itu tidak diakui gitu untuk diberikan bantuan hmm, publikasi gitu. Jadi oh kami benar-benar iya, ya ada itu nyata terindeks Q2 dari zaman saya S2 itu meningkat justru dari Q3 ke jadi Q2 dan eksis sampai sekarang gitu bagus indeksinya tapi masuk bellis saya juga kadang jadinya was-was gitu nggak jadi ke jurnal tersebut gitu. Makasih Pak atas jawabannya. iya. Betul, Ibu. Memang banyak yang belum teredukasi dan menjadikan Belly sebagai satu-satunya apa namanya acuan kayak gitu ya untuk menentukan jurnal apakah suatu jurnal predatory atau bukan. Ini saya kalau ngasih materi kayak gitu ya dimanapun. Ini terakhir kemarin di BRIN saya ngasih materi terkait predatory publishing kayak gitu ya. Baru aja bulan lalu kayak gitu ya. Nah, hal pertama yang saya kasih di sini yang saya kasih tahu kayak gitu ya. Jangan jadikan Belly sebagai acuan ya. Nah, di sini. Oke, jangan jadikan Belly sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu jurnal fake atau clone atau predatory kayak gitu ya. Nah, ada banyak tips-tipsnya yang biasa saya kasih, tapi gak cukup waktunya. Nanti mungkin di lain kesempatan ya Bapak dan Ibu, kalau kita ada webinar lagi, mohon nanti ditentukan lagi ya, misalkan temanya terkait predatory jurnal kayak gitu ya. Nanti bisa kita kupas, kuliti secara apa namanya, secara lengkap di situ. Itu aja Ibu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, ada chat. Baik, Bapak dan Ibu dosen, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa langsung raise hand atau dapat menulis pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Baik, dari Bapak Dian Wicaks ya. Salam, boleh bertanya. Ini saya bacakan pertanyaannya dari chat ya, Bapak. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa link jurnal tersebut adalah asli, bukan mirroring website? Ada ketidaksepahaman antara saya dan kolega tentang link suatu jurnal terindeks Scopus Q3 dengan alasan desain website OJS logonya tidak scientific. Saya mendapatkan link website OJS tersebut pada klik tautan website pada Skimago dan telah cek pada artikel di laman Scopus pada jurnal tersebut dan tetap mengarah pada website OJS tersebut berlogo Papis. Silakan dijawab Pak Rahmat. Oke, boleh diulangi Bu pertanyaannya Bu. Link website ya? Iya, Linknya. bagaimana kita dapat mengetahui bahwa link jurnal tersebut adalah asli, bukan mirroring website? Iya, Bapak dan Ibu semuanya harus merefer ke scopus.com kayak gitu ya. Itu merupakan data apa namanya yang valid yang bisa Bapak dan Ibu jadikan acuan apakah suatu jurnal itu terindeks Scopus atau tidak. Ya, ada jurnal-jurnal yang aku misalkan di websitenya pribadi kayak gitu ya, dia terindeks Scopus, ya. Kemudian Bapak dan Ibu double check di scopus.com tidak ada, misal kayak gitu ya. Nah, itu berarti tidak ada Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian kebalikannya. Ya, ada misalkan jurnal-jurnal yang di websitenya belum tercantumkan, dia terindeks Scopus, kayak gitu ya. Tapi di Scopus ada. Nah, bisa aja itu emang di Scopus sudah ada Bapak dan Ibu, kayak gitu. Tapi si administrator websitenya itu lupa mencantumkan, misal. Nah, itu di luar kehendak kita, tim Elsevier, kayak gitu ya. Karena kan terkait website, ya, terkait pengelolaan website suatu jurnal,
baik tahu linknya maupun konten-konten yang ada di website tersebut, kayak gitu ya. Konten misalkan deskripsi, eh, matriksnya dan sebagainya itu bukan wewenang kita Bapak dan Ibu. Itu otonomi dari jurnal masing-masing, kayak gitu ya. Kalau mau Bapak dan Ibu ngecek yang apa namanya data asli dari Scopus, Bapak dan Ibu mesti cek di Scopus profile untuk jurnal tersebut. Kayak gitu. Nah, pakai data itu sebagai acuan ya. Karena kalau data dari Scopus kita selalu update ya, tiap bulan selalu update, tiap bulan selalu kita review apakah suatu jurnal tertentu masih terindeks Scopus atau tidak, kayak gitu ya. Nah, tadi kalau Ibu misalkan yang bertanya, Ibu siapa? Ibu Dian kayak gitu ya, diskusi sama koleganya kayak gitu ya, terkait eh, link jurnal terindeks Scopus Q3 kayak gitu ya. Di websitenya itu kurang meyakinkan, atau websitenya logonya gak sesuai, atau datanya kurang sesuai, nah itu sebenarnya bukan wewenang kita, kayak gitu ya Ibu. Jadi bisa aja si administrator websitenya tidak update dan sebagainya, kayak gitu ya. Untuk menentukan apakah datanya valid atau enggak, Ibu Dian mesti nge-refer ke data yang ada di scopus.com. Ya, itu jawaban yang bisa saya kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Bu Ratna, apakah ingin bertanya lagi? Iya, izin. Ya, Terima boleh, kasih silakan. kesempatannya. Iya, silakan Ibu. Satu pertanyaan Pak Rahmat terkait dengan indexing, apakah mungkin suatu jurnal yang terindeks Scopus, mungkin Q1, Q2 maupun sampai Q4 itu paper yang sudah dipublish tidak terindeks ke Scopus, apakah mungkin? Berhubung dengan proses penilaian dari publikasi di kampus itu kan juga harus menyertakan bukti sudah terindeks di Scopus. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Eh, Normalnya untuk semua jurnal, untuk semua artikel yang ada under jurnal yang terindeks sama Scopus, itu bakal semua kontennya tercoverage sama Scopus, Ibu. Kayak gitu ya. Udah hampir pasti konten-konten yang ada di jurnal tersebut cover sama Scopus, kayak gitu. Kecuali misalkan jurnalnya discontinue, ya Bu, kayak gitu ya. Jurnalnya di tahun 2025 ini discontinue, tapi Ibu publish misalkan di tahun sebelumnya misalkan ya. Ibu publish di tahun sebelumnya pada saat jurnalnya masih terindeks di Scopus, Ibu, kayak gitu ya. Nah, itu harus melihat discontinue-nya karena apa? Karena beda-beda. Ada yang kontennya atau artikelnya langsung juga kita buang, tidak di Scopus lagi. Kayak gitu. Misalkan dengan alasan yang berat, misalkan ya, discontinue-nya. Misalkan secara publikasi etik dia melanggar dan sebagainya, kayak gitu ya. Otomatis konten-kontennya juga kita cabut, Ibu, kayak gitu ya. Jadi konten paper Ibu yang awalnya eh, yang publish di jurnal tersebut dan awalnya terindeks Scopus, kemudian pada saat si jurnal tersebut discontinue dan alasannya berat, kayak gitu ya. Nah, paper Ibu juga bakal discontinue juga dari Scopus, bakal tidak ada di eh, platform Scopus, Ibu, kayak gitu. Kecuali kalau discontinue-nya itu dengan alasan yang ringan. Misal ya, Ibu, kayak gitu. Discontinue-nya misal performanya turun satu tingkat aja, misalkan performa si jurnal Scopusnya, kayak gitu ya, dari segi matriks dan sebagainya. Nah, si jurnalnya discontinue, tapi paper Ibu masih terindeks Scopus yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bisa banyak kejadian kayak gitu. Atau alasan lainnya. Nah, eh, proses discontinue jurnal dari Scopus itu banyak alasannya. Salah satunya kalau jurnal mengubah nama, Ibu. Ya, kalau jurnal misalkan mengubah nama, mengubah ISSN, ya, dan sebagainya, nah itu langsung otomatis discontinue, kayak gitu, dan harus reapply lagi. Ya,
Kecuali konten-konten yang sudah terindeks di situ masih akan tercoverage sama Scopus. Kayak gitu. Jadi banyak alasannya kayak gitu. Nah, makanya banyak case yang tanya ke saya kayak gitu ya, Pak, katanya kok paper saya em, udah publish di satu jurnal dan jurnalnya discontinue, paper saya kok masih ada di situ kayak gitu ya. Nah, itu alasan yang tadi saya kasih. Itu masih possible, Ibu. Kayak gitu. Tergantung dari seberapa berat si jurnal melanggar dari aturan Scopus. Kayak gitu. Nah, itu jawaban yang bisa saya kasih, Bu. Ya. Izin Pak, kalau untuk indexing jurnal di Scopus, Iya. paper-paper yang terindeks itu ada standarnya kah terkait waktu? Misalkan dia sudah publish di jurnalnya, kemudian standar waktu dari Elsevier-nya untuk indexing Scopus itu ada standarnya atau tidak? Terima kasih banyak Pak. Oke. Iya, standarnya ini tergantung ya Bu, seberapa berkualitas jurnalnya. Kayak gitu. Jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus, Q1 rata-rata, itu Ibu apa namanya, misalkan publish hari ini, besoknya bisa langsung terindeks di Scopus juga banyak kontennya kayak gitu. Beberapa hari kemudian juga banyak kayak gitu ya, atau beberapa minggu kemudian juga banyak. Saya sering kayak gitu ya. Nah, kecuali kalau jurnal-jurnalnya misalkan agak kurang performanya, Bu, kayak gitu ya. Jurnal Q4 biasanya ya, Q3 Q4 lah kayak gitu. Itu memakan cukup waktu lama. Bisa ada yang berbulan-bulan baru udah di website jurnalnya udah ada, misalkan di website publishernya, tapi di Scopus belum terindeks ya si kontennya. Nah, itu butuh waktu berbulan-bulan. Nah, biasanya kalau yang performanya kurang bagus kayak gitu, selain dari tim Scopus yang ngedeteksi secara otomatis, si jurnalnya juga harus ngasih report juga ke tim Scopus kayak gitu ya, konten-konten apa aja yang sudah tercoverage sama eh, sama sama yang udah publish di mereka dan mesti di indeks di Scopus kayak gitu ya. Nah, kekurangannya dengan jurnal-jurnal Q4, Ibu, kayak gitu ya. Kan timnya biasanya dikit ya, Bu ya. Kayak gitu ya. Si tim dari editorial boardnya, kemudian tim teknisnya dari jurnal tersebut dikit biasanya. Beda sama tim-tim yang jurnal-jurnal yang besar, misalnya jurnal-jurnal under Elsevier dan sebagainya, itu timnya gercep, Bu. Kayak gitu, langsung report ke Scopus. Kalau jurnal-jurnal yang kuartilnya kecil itu timnya dikit dan mereka banyak yang diurusin misalkan. Jadi untuk nge-report ke tim Scopus agar di coverage dan sebagainya si kontennya itu butuh waktu juga bagi mereka. Kayak gitu. Itu sih makanya pasti beda-beda Ibu. Tiap jurnal itu beda-beda. Tapi kalau Ibu mau cepet langsung pasti kalau ke Q1, Q2 itu langsung beberapa hari, beberapa minggu itu langsung cepet. Itu sih. Oke. Baik, mohon izin untuk melanjutkan kembali. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Apri. Jika kita ingin mengekspor data CSV artikel yang kita pilih untuk analisis bibliometrik, apakah ada aturan tertentu bagi institusi yang melanggar Scopus? Maaf Ibu boleh diulangi? Oh, boleh, Pak. Pertanyaannya dari Ibu Apri di kolom chat, yaitu jika kita ingin mengekspor data CSV, artikel yang kita pilih untuk analisis bibliometrik, apakah ada aturan tertentu bagi institusi yang melanggar Scopus? Tidak ada. Oh, pertanyaannya mana ya Bu ya? Oh, jika kita ingin mengekspor data CSV artik. Tidak ada aturan tertentu Ibu. Silahkan aja. Kalau sudah melanggar aman aja. Eh, izin tanya, ingin perjelas kali ya, Iya, Mbak ini Mbak silakan. Anissa ya. Ya boleh Pak. Iya, jadi ke waktu berapa bulan yang lalu tuh masih bisa untuk ekspor CSV gitu ya, CSV-nya untuk selected artikel gitu untuk bibliometric analisis.
Ternyata berapa hari yang lalu sudah nggak bisa lagi gitu katanya error. Nah, apa nanti apa itu ada semacam mungkin ada aturan baru dari Scopus gitu ya terkait ekspor ini CSV ataupun RIS yang kita bisa download ataupun kita ekspor. Misalnya tadi seperti Scopus AI itu harus ada langganan biaya langganan lagi yang harus dilakukan gitu ya atau sudah satu Betul. paket gitu karena ini eh, ada perbedaan gitu kemarin masih bisa sekarang kok jadi nggak bisa gitu. Ya makasih. Iya, sebenarnya untuk ekspor CSV, kemudian list jurnal dan sebagai list dokumen dan sebagainya itu udah satu paket Ibu, kayak gitu ya. Sebenarnya harus apa namanya, gak perlu berlangganan lagi. Ibu boleh langsung download aja. Kalau ada error, tolong nanti di report aja ke tim Scopus, kayak gitu ya. Terkait errornya apa, kemudian Ibu di apa namanya di screenshot aja errornya gimana kayak gitu ya, atau ke email saya juga boleh, nanti saya apa namanya saya tanyakan ke tim terkait kayak gitu ya, untuk nge-solve masalah ini. Tapi itu sudah ada dalam satu paket yang Bapak dan Ibu langgan kayak gitu, kecuali tadi Scopus AI ya. Scopus AI itu khusus untuk langganan baru kayak gitu ya, terpisah dari Scopus yang sudah Bapak dan Ibu langgan kayak gitu. Nanti kalau untuk Scopus AI silahkan langsung dikomunikasikan aja sama tim Scopus kayak gitu ya. Nanti dari pihak perpustakaan biasanya kayak gitu ya, mau melanggan atau tidak itu silahkan kayak gitu ya. Kalau untuk yang Ibu silahkan nanti boleh email ke saya errornya kayak gimana di screenshot ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Rahmat, nanti saya email. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Sama-sama Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan masuk ke sesi berikutnya. Cukup. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Para hadirin dimohon untuk menyalakan kamera dengan posisi duduk tegak. Kepada tim dokumentasi, dipersilahkan. Saya bantu menghitung 3 layar ya. Silakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin boleh dengan gaya salam bela negara, Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan kepada Bapak dan Ibu dosen untuk mengisi link daftar hadir yang telah disediakan di kolom chat. Alhamdulillah, tidak terasa pada siang hari ini acara telah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber dapat meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dosen dalam menulis dan menerbitkan artikel ilmiah di jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas kehadiran, narasumber Bapak Rahmat atas penyampaian materi hari ini, dan rekan-rekan pustakawan atas terlaksananya acara hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara perpustakaan UPN VJ berikutnya. Salam sehat, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.